kita belajar tentang vulkanik. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian itu dapat ngerti apa itu vulkanik, bagian-bagian dari vulkanik, gejala-gejalanya, dan dampaknya. Nah, banyak. Apa itu vulkanik? Vulkanik adalah segala fenomena yang berkaitan dengan aktivitas magma dari dalam bumi yang mencapai permukaan, termasuk letusan gunung berapi, pembentukan batuan vulkanik, dan gempa vulkanik. Ada yang bertanya? Selanjutnya itu ada bagian-bagian dari dan itu saluran di wilayah gunung berapi itu sebagai tempat magma meletus. Yang kedua ada lava. Terus ada awan panas. Oke, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Kalau misalnya ada bencana, Pak, kita harus nyiapin apa nih? Nah, pertanyaan bagus. Misalnya ada bencana, kita itu harus menyiapkan tas gana. Yang tahu nggak sih isi tas gana itu apa? Aku tahu, Pak. Ya, siapa namanya? Ivi. Devi. Ya, Tasigana itu isinya itu pakaian buat kurang lebih 3 hari, makanan buat kurang lebih 3 hari, biasanya makanan ringan, terus cadangan air minum, terus tuh kayak kotak P3K yang isinya obat-obatan, lalu ada senter, peluit, dan kayak jas hujan juga. Ya, tuh kurang lebih si Tasigana itu kayak itu ya anak-anak. Pak, saya mau tanya Pak, Ya, nanti silakan. kalau di sini terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan Pak? Misalnya di Semarang terjadi bencana, pertama-tama itu kita harus tetap tenang ya. Terus kita tetap waspada akan apa yang terjadi. Terus kita juga harus mengenal jalur evakuasi sama titik kumpul. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak, di sini ada nggak sih Pak jalur evakuasi atau nggak titik kumpul? ya, di Semarang juga ada jalur evakuasi. Kalian mau lihat nggak? Mau. Ayo kita keluar yuk. Ayo anak-anak dari jalur evakuasi. Nih, yang pertama ada ini ya. Ini sobat kelas kalian, ini jalur evakuasi yang memang harus dilihat di bawah biar misal terjadinya bencana kalian bisa langsung ke sini. Yuk, lanjut. Anak-anak, selanjutnya di sini ada titik kumpul. Jika amit-amit Semarang terjadi bencana alam seperti gempa bumi, kalian langsung menuju ke titik kumpul ini ya buat menghindari jatuhnya seperti plafon dan lain-lain. Ini kapan kelas berapa ini anak-anak? Ini saya lagi menunjukkan jalur evakuasi sama titik kumpul Pak buat anak-anak belajar juga. Oh, ini lagi pelajaran mitigasi bencana ini ya? Oh iya betul. Kebetulan kami kira-kira minggu depan tuh kalian ada sumber ke Gunung Merapi. Karena kalian akan mempelajari tentang mitigasi bencana dan lain-lain. Itu beneran, Pak? Iya benar. Jadi bisa baik-baik ya, jangan sampai ada bencana atau apapun itu. Iya. Terima kasih Pak. Terus saya kembali dulu ya. Oh iya. Pak. Monggo Pak. Oke, sudah kalian dengarkan tadi? Jangan lupa bawa perlengkapannya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya barang-barangnya. Iya, Pak. Yaudah, yuk balik ke kelas yuk. Ayo anak-anak sini kumpul dulu yuk. Jangan Pak. Iya, Pak. Ini ada kepala desa dari desa Kinarjo sama ibu petugas sama mereka dulu ya. Selamat datang anak-anak di desa kami. Di sini kalian bisa belajar banyak hal tentang erupsi Gunung Merapi. Silakan bisa duduk dulu ya. Mari Pak, bisa ikut saya. Oh iya. Anak-anak diperhatiin ya. Iya, Pak. Selamat siang, anak-anak.
Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau desa Kinarojo itu banyak banget sering terjadi bencana, apalagi bencana gunung meletus. Di sini kan dekat sama Gunung Merapi ya, makanya kenapa kita banyak banget jalur evakuasi di sini dan juga kita harus siap tas siaga bencana. Gue sih bertanya, Silahkan. tas siaga bencana itu apa sih, Bu? Tas siaga bencana adalah tas yang kita siapkan sebelum terjadinya bencana. Kalau isinya, Bu? Isinya itu ada obat-obatan, makanan ringan, air minum, terus pakaian dan juga dokumen-dokumen penting. Wah, isinya penting banget ya. Jadi kalau misal ada erupsi kita bisa lebih bersiap gitu kalau misal kita ada pengungsi. Betul banget, apalagi di sini kan banyak jalur evakuasi yang ditandai dengan tanda panah hijau, jadi kita bisa ikuti jalur evakuasinya aja biar kita selamat. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau hari ini kita kedatangan tamu spesial namanya Mbak Marijan. Silakan kalian bisa menyapa dulu ya. Mari Mbak. Waalaikumsalam. Pak, kalian di sini sudah pada tahu belum kalau Gunung Merapi itu bukan musuh ya. Gunung Merapi itu bukan musuh, tapi itu adalah guru yang selalu mengajarkan kita waspada dan selalu bersyukur. Mbak, katanya dulu Mbak Merapi ya? Ya nak, dulu Hamengkubuwono itu pernah minta Mbah buat menjaga keseimbangan manusia dan alam. Tapi yang paling penting itu manusia juga harus bisa menjaga alam. Coba kami di sini akan belajar supaya kalau terjadi bencana kami kita tahu apa yang harus kami lakukan. Harus pamit ya. Oke teman-teman, tolong ya materi yang tadi telah kami sampaikan dicermati dengan baik karena habis ini kita ada latihan evakuasi. Sekarang kalian bisa istirahat dulu. Terima kasih. Oh, ternyata gini ya Gunung Merapi ya? Iya, aku juga baru tahu. Teman-teman, ini simulasi. Ayo kita jalur evakuasi. Tas siaga, jalur Iya, aku mau aku ayo. Luar biasa anak-anak. Sekarang kalian bisa melakukan evakuasi dengan benar. Jadi nggak takut deh kalau misalnya ada bencana. Yes, kalian semua hebat anak-anak. Anak murid saya nih. Belajar dari Merapi, kita jadi tahu bahwa bencana bisa datang kapan saja. Tapi dengan persiapan dan ilmu, kita bisa jadi selamat. Gunung boleh marah, tapi manusia harus tetap sabar dan waspada. Semoga semangat Merapi membuat kita tangguh menghadapi semua cobaan. Belajar dari Merapi Siaga. Selamat. dan bersatu. Yeay! Mbah, ayo mitun Mbah, gunung mulai erupsi. Iya, Mbak, kami warga sudah mengungsi. Bahaya iki, Mbak. Tenang. Aku wis tua le, aku wis tua. Aku wis gak iso ninggake tempat iki. Pemene aku ning kene iki juru puji. Tugasku ning kene iki ya. Kuwi nggo nyuwun pangapura ning Gusti Allah. Tapi Mbak, awan panas sudah kelihatan, nanti Mbak celaka. Derek tunggu ya Mbak, semoga Gusti pangayoman. Selamat siang pemirsa, saya Sri Afrilayanti Purwokom mengabarkan langsung dari pos pengungsian warga desa Kinarejo yang terdampak langsung oleh bencana erupsi Gunung Merapi. Saya akan mewawancarai beberapa warga untuk mendengarkan kesaksian mereka secara langsung. Permisi Bu, boleh saya wawancarai? Bu, bagaimana perasaan Ibu saat erupsi terjadi? Tentu kami takut sekali karena kami tinggal di daerah rawan bencana dan kami juga sudah menyiapkan tas gana bencana yang berisi air, pakaian, obat-obatan, dan dokumen-dokumen penting.
Selain itu, kami juga sudah tahu tempat titik kumpul untuk evakuasi. Jadi ketika sirene berbunyi, kita langsung berlari menuju titik kumpul. Ya. Luar biasa. Jadi mitigasi bencana benar-benar membantu ya, Bu. Iya, berkat latihan dari BPBD dan sekolah, kami jadi tahu harus bagaimana. Hanya kasihan kepada Mbak Marijan. Mereka guru bagi kita semua. Semoga keteguhan hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa cinta pada alam dan tanggung jawab kadang harus dibayar dengan pengorbanan.